Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak. Rampes. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Subhanallah. Sahabat sadulur salmur BCI selalu di hati. Ya Pak, di kesempatan hari ini kita akan sama-sama membahas ngobrol terkait olahraga Pak ya. Olahraga itu tidak jauh dari yang namanya KONI ya, sebagai pengurus ya, sebagai wadah yang mengurusi olahraga. Betul. Dan khusus KONI Kabupaten Bogor Pak ya, KONI Kabupaten Bogor, kalau tidak salah tanggal 29 Agustus kemarin Pak, melaksanakan pelantikan pengurus Pak ya. Betul. Dan saya melihat, saya mendengar karena saya juga hadir langsung Pak kemarin. Dari sambutan kemarin sih masih PLT Pak ya. Betul. Kalau sekarang hari ini udah Bupati Bogor Pak Iwan Setiawan. Betul. Menitik beratkan dan menitipkan ya kepada semua pengurus KONI yang memang dilantik dari ketua, wakil ketua dan reng-rengan lainnya, banyak ya titipan kepada pengurus untuk bisa Kabupaten Bogor menjadi kabupaten yang kuat lagi Pak ya, yang tangguh lagi. Betul. Salah satunya yang saya catat itu adalah yang pertama ingin saya tanyakan ke Bapak ini. Kemarin beliau menanyakan bahkan juga dari ketua KONI Jawa Barat. Saya lupa lagi namanya, nggak dicatat Pak Budiana namanya ya. Pak Budiana, Bapak ingat ya Pak ya. Luar biasa. Jadi menekankan kepada pengurus KONI yang dilantik kemarin, sahabat BCI, bahwa KONI Kabupaten Bogor pengurus ini jangan menjadi penguras. Nah, salah satunya itu Pak. Pendapat Bapak apa nih Zab? Penguras itu rasanya apa ya? Apa yang harus dikurangi asal kan kita tahu menguras apa gitu. Seperti apa sih Pak, bisa dijelaskan Bapak? Baik, Mbah Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur salembur BCI selalu di hati. Saya bersyukur hari ini bisa ketemu lagi, bisa berbagi informasi yang mudah-mudahan selalu saya katakan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, betul, amin. Nah, terkait dengan pengurus tentu saya mengucapkan selamat atas pelantikannya dan mudah-mudahan yang bersangkutan bisa bekerja dengan baik. Amin. Betul. Untuk melahirkan sebuah prestasi yang memang didambakan oleh semua pihak, terutama masyarakat Kabupaten Bogor. Harapan juga Kabupaten Bogor kepada pengurus Pak ya. Pada pengurus. Nah, terkait dengan ada 2 poin yang juga saya mendapatkan amanat ya kepada KONI itu. Yang pertama tentu jadilah pengurus. Karena KONI itu pengurusnya adalah mengurus atlet. Mengurus atlet. Nah, saya punya makna Pak Budiani itu, muliakanlah atlet itu karena memang menjadi kewajiban kita agar diurus dengan sebaik-baiknya, baik sejak persiapan maupun purna. Beliau sebagai atlet, sebagai atlet kita yang perlu kita perhatikan itu kan, itu poinnya adalah bagaimana memuliakan atlet untuk diurus. Nah, yang dikhawatirkan adalah ada konotasi negatifnya. Jadi menguras, ya kan? Menguras banyak nih, menguras tenaga atlet gitu kan, diantep atlet gitu kan, dikuras tenaganya. Terus yang dikhawatirkan adalah menguras sumber dayanya, termasuk dananya. Nah, mudah-mudahan ini anggaran, menjadi anggaran. Jadi mudah-mudahan itu bisa dimaknai bahwa oleh pengurus kabinet Pak Didi Bahtiar ini memang akan melahirkan sebagai pengurus yang mengurus atlet dengan ikhlas lahir dan batin gitu ya. Betul sekali. Terus kan ini Pak kemarin juga menyampaikan ya, salah satunya tadi mengurus, mudah-mudahan dari kalangan pelatih, asisten pelatih juga bisa sejahtera, karena kita tahu ya kalau atlet itu jangan sampai tadi Bapak menyampaikan setelah tidak menjadi atlet itu diabaikan. Tadi Bapak menyampaikan nih. Kalau seperti itu gimana nih untuk pengurus kedepannya bisa mengurus atlet
pasca tidak jadi atlet lah gitu Pak. Kalau kaitan itu sebetulnya kalau KONI kan tugasnya lebih kepada melahirkan atlet yang berprestasi. Dalam tanda kutip muaranya dapat medali emas nggak dia, gitu kan? Itu adalah akhirnya. Jadi sebuah proses pembibitan setelah jadi lahir jadi atlet itulah tugas daripada KONI. Kemudian pada saat proses pembinaan menjadi atlet kan itu ada uang pembinaan untuk atlet, gitu kan, itu yang diperhatikan. Nah terkait dengan pasca yang itu kan kewajiban pemerintah daerah karena bukan lagi KONI. Setelah beres sebuah aktivitas keolahragaan dia menjadi atlet Kabupaten Bogor yang bisa memberikan sumbangsi untuk kepentingan daerah masing-masing, maka kewajiban daerahnya untuk memikirkan bagaimana agar atlet sejahtera. Nah sejarah itu tidak berarti yang bersangkutan harus mendapatkan uang saku tiap bulan. Tetapi kalau memungkinkan dicarikanlah lapangan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Betul. Nah kalau memungkinkan misalkan yang sudah level nasional, internasional dia diberikan kesempatan untuk menjadi atlet, menjadi pegawai negeri atau P3K. Kalau di daerah-daerah mungkin juga bisa ditempatkan pada BUMD dan sebagainya sehingga dia ada keberlangsungan menjadi kebanggaan Kabupaten Bogor misalkan. Jadi atlet yang diperhatikan setelah yang bersangkutan berakhir masa baktinya sebagai atlet begitu. Baik. Terus yang selanjutnya nih Pak, saat pelantikan kemarin juga menekankan ya kepada para pengurus untuk bisa bersiap diri, mempersiapkan diri Kabupaten Bogor untuk menghadapi event-event terutamanya event yang akan berlangsung pada tahun 2026 nanti yaitu Porda ya kalau dulu mah, kalau sekarang Porprov betul. Kabupaten Bogor tahu sendiri ya kalau kemarin di Porprov yang di Ciamis atau di Priangan Timur Priangan Timur itu menepati urutan kedua. Sementara sebelumnya di saat Kabupaten Bogor jadi tuan rumah menjadi juara umum. Ini tekanan ini supaya menjadi Kabupaten Bogor jadi juara umum ini, pendapat Bapak sudah Pak? Ya, jadi ada berbagai aspek yang harus persiapkan ya. Apakah kita ingin menjadi juara umum yang sifatnya instan? Nah, instan itu bahwa kita memang melakukan mutasi atlet dari berbagai daerah. Sehingga kita bisa mengukur misalkan cabang A, B, C dan sebagainya, kita mutasikan ahli-ahli yang memang punya prestasi yang teratas katakanlah sehingga dia punya peluang mendapat emas. Itu selesai. Tinggal kita bagaimana sebetulnya memetakan kondisi kekinian prestasi atlet yang bersangkutan. Tetapi yang kedua adalah bagaimana kita proses pembinaan. Ini yang selama ini kita masih kurang berlari dibandingkan daerah lain karena berbagai fasilitas yang memang kita punyai gitu kan. Nah untuk itu kepada para pengurus kita harus segera membenahi pola kita akan kemana arahnya. Apakah kita akan selama ini dominasinya adalah dominasi atlet mutasi atau kita akan melahirkan atlet-atlet potensial yang asli Bogor atau yang sudah bertempat tinggal di Bogor gitu kan, atau bagaimana? Nah saya berharap bahwa dua-duanya itu dipetakan. Bagaimana peluang kita yang pertama menggunakan betul-betul dominasinya atlet lokal. Mampukah kita bersaing? Atlet asli Kabupaten Bogor gitu lahir Bogor, di Bogor gitu kan kita punya pusat pendidikan keolahragaan jadi Karadena itu juga luar biasa. Kemudian ada pembinaan pemain mereka sekolah-sekolah dan sebagainya. 4 tahun cukup waktu, maka silakan dipetakan apakah yang bersangkutan pada 4 tahun ke depan bisa nggak meraih medali emas. Harus segera dipetakan. Nah kalau tidak, ada skenario kedua tadi, apakah mutasi boleh nggak? Sesuai dengan undang dimungkinkan untuk itu. Boleh Pak, boleh, itu mutasi gitu. Yang paling penting kan kita bisa mutasi dengan baik sesuai dengan aturan dan tentu memerlukan biaya juga cukup besar untuk atlet itu kan. Oke baik. Yang selanjutnya nih Pak terkait saat nanti perhelatan Porprov yang ke berapa ya Pak? Kalau yang akan datang itu ke-15. Ke-15 ya, betul, di Kota Bogor yang sebagai tuan rumah. Ini Bapak melihatnya Kota Bogor nih ya, Kota Bogor, Bapak melihatnya seperti apa sih persiapannya Pak? Kalau saya tidak melihat Kota Bogor sudah paripurna menyiapkan, karena yang paling penting kan infrastruktur ya. Sarana olahraganya belum terlihat karena saya lihat Pak Wali Kota masih mencari tempat yang tepat untuk pusat kegiatan yang dipusatkan akan di mana.
Kalau kita dulu kan memang 4 tahun bahkan 6 tahun sebelumnya itu sudah kita siapkan di mana titik tadi Stadion Pakansari. Nah, Kota Bogor belum. Nah, mudah-mudahan saja ya, walaupun Pak Wali Kota akan berakhir di tahun ini, penerusnya itu betul-betul bisa melahirkan kesiapan itu. Dan mudah-mudahan. Nah, apakah yang bersangkutan bisa juara? Saya yakin semua daerah besok itu 2006 sudah bersiap diri untuk menjadi juara umum. Nah, kaitan dengan Kabupaten Bogor, sebetulnya momentumnya cukup luar biasa karena kita sudah pernah 2 kali juara umum. Di mana yang pertama kali kita juara umum tahun 2006 di Karawang. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa, kebanggaan luar biasa karena kita tuan rumah merebut dari Kota Bandung Islami berlangganan juara umum dan di kabupaten yang lain. Jadi luar Kabupaten Bogor ya Pak. Saya perlu sampaikan hormat luar biasa, penghargaan luar biasa. Itu pada saat itu komandonya Pak Peri Suparman ya. Kemudian ada Pak Jenderal Emprut itu gitu kan, dan Pak Engkus ya dan sebagainya. Dega timnya itu berjibaku untuk bisa melahirkan sejarah baru bahwa Kabupaten Bogor bisa juara umum di tempat yang lain. Nah, kemudian memang Porda berikutnya, kemudian di mana tuh, di Bandung, di Bekasi, kita memang urutan ketiga, 2 dan ketiga. Nah, kemudian pada saat itu di era Pak Bupatinya Pak Rahman Yasin kan punya keinginan luar biasa untuk tuan rumah kita harus juara gitu. Maka dengan segala persiapan gitu kan, infrastrukturnya, atlet dan sebagainya, kita bisa juara umum. Alhamdulillah tercapai Pak ya. Nah, kita juga sekarang Kabupaten Bogor selain Kota Bogor tuan rumah, tentu Bogor harus bersiap diri itu dalam rangka bersiap ke arah itu. Baik, kembali kepada kepengurusan KONI yang baru saja dilantik Pak. Kalau Bapak melihat dari kepemimpinan Kang Deddy Bahtiar dan juga reng-rengan lainnya termasuk bidang-bidang itu seperti apa Pak? Bapak melihatnya? Harapannya juga mungkin kepada pengurus yang baru-baru ini. Satu sisi Pak Deddy Bahtiar itu kan sebetulnya dari sisi pengalaman keolahragaannya itu jauh pengalaman daripada saya. Lalu gok tapak genteng kadek gitu Pak. Dia tidak pernah berhenti mengurus olahraga. Betul. Yang saya tahu beliau sejak mengurus basket ya. Basket waktu itu pernah tahun 2000 berapa lah di Karawang juga juara umum gitu kan. Dan terus dia berlangsung sampai hari ini dan mudah-mudahan semangat itu tetap melekat kepada seorang Deddy Bahtiar yang didukung pengurus yang luar biasa besar sekarang. Luar biasa Pak ya. Ada ketua hariannya, 4 wakil ketua umum, itu totalnya hampir 63 orang. Hampir 63 orang. Nah, jangan kemudian dengan banyak pengurus itu justru tidak efisien gitu kan. Jangan sampai misalkan jangan tadi malah banyak yang menguras gitu. Nah, itu ya jangan saya begitulah. Ya saya berharap bahwa justru jadikanlah sebuah pengurus KONI yang ada sekarang ini seperti permainan orkestra. Di mana Pak Deddy Bahtiar sebagai konduktornya, yang lain saling mendukung, saling memahami, maka menghantarkan kita harapan Pak Bupati itu agar bersiap di sejak hari ini agar nanti 2006 betul-betul bisa melahirkan juara lahir batin itu. Amin. Mudah-mudahan tercapai juara buat batin lahir batin ya. Gitu kan. Itu satu tagline Kabupaten Bogor juga Pak. Kalau saya sih luar biasa karena kan lahir batin itu secara lahir kita emang juara, tapi batin ini kita jujur gitu loh. Oh iya. Kita jujur, ulah curang lah gitu kan, hayang menang, misalnya dicuri waktu dan sebagainya, yang lain ngahalalkeun segala cara. Gitu, ya. Jadi orang lain manfaat, lupa dosa orang gitu kan seperti itu. Oke, baik pemirsa Bravo Channel Indonesia selalu di hati. Terlebih dahulu saya juga tadi lupa mengenalkan diri ya, Abah Uus nih. Mudah-mudahan selalu di hati channel Indonesia ini dan konten-kontennya akan beragam ya, dari olahraga, kuliner, budaya, segala macam. Pemerintahan daerah, ekonomi kita akan kupas nanti ya, dengan akan menghadirkan narasumber yang sakin punya kompetensi di bidangnya. Betul sekali, narasumber dari berbagai narasumber tadi bakal dihadirkan ya di beberapa channel Indonesia yang selalu di hati. Mungkin untuk saat ini cukupkan sampai di sini dulu Pak. Oke, terima kasih. Sekali Jangan lagi kepada Pak Deddy Bahtiar, selamat bekerja. Saya yakin kawan saya ini, sahabat saya ini akan bisa memimpin nahkoda luar biasa. Karena pesannya jangan jadi penguras, siapkan sejak dini agar kita berprestasi lahir batin dan kemudian kita akan menjadi juara umum Porda
ke-14 di Kota Bogor. Dan juga tentunya para pengurus yang lain di berbagai bidang juga bisa bersinergi. Paheyeuk-heyeuk leungeun, pantai-antai panangan cek urang Sunama. Guyub ya. Ulah ribut, ulah bangor pokona malah gitu. Ulah saling nyalahkeun, saling salahkeun gitu nya. Hanya satu untuk Kabupaten Bogor. Betul. Juara tadi lahir batin. Terima kasih Pak. Dan tekadnya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi di tayangan-tayangan ataupun konten-konten berikutnya. Tonton terus, jangan lupa di BCI Bogor Bravo Channel Indonesia. Selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Turun Pak.